adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Yohana. Gimana kabar kalian semuanya? Selalu sehat? Puji Tuhan, Kakak juga selalu sehat. Kalian jangan lupa jaga kesehatan, harus istirahat yang cukup, dan juga makan teratur. Nah, adik-adik, sekarang sudah hari Minggu. Waktunya kita Bina Iman Online. Kita ikutin kegiatan kakak-kakaknya ya. Pasti aktivitasnya seru banget. Oh iya, sebelum kita mulai kegiatannya, mari kita menari sambil bernyanyi bersama. Yuk, kita simak videonya. Sebelum kita memulai Bina Iman Online pada hari ini, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami ya Tuhan, sehingga pada hari ini kami dapat beraktivitas kembali ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai Bina Iman Online pada hari ini. Semoga apa yang akan kami dengarkan nanti bisa bermanfaat bagi kami semua ya Tuhan. Dan tak lupa juga kami berdoa untuk kesehatan kami semua. Semoga kami semua bisa menjaga kesehatan di masa pandemi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, hari ini Kakak Tio akan membawakan Injil Tuhan kita Yesus Kristus diambil dari Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepada Petrus, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga serumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia memulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu membayar hutangnya,
Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak dan istrinya dan semua segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba tersebut dan menyembah dia. Kata hamba tersebut, "Sabarlah dulu Raja, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang lainnya yang berhutang kepadanya 100 dinar. Terus berkata kepada hamba tersebut, "Bayarlah hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawanan itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya lain sangat sedih dan menyampaikan semuanya kepada tuan mereka. Raja menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau seharusnya mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani kamu?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Kak Yandi. Tugas kalian sudah belum? Suruh apa ya? Oh, suruh baca Bapak kami. Hah, hafalin Bapak kami. Sudah pada hafal belum? Ois, luar biasa. Kalian sudah hafal. Bagaimana bunyinya? Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Bila kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Wih, kalian pasti sudah bisa. Itu bisa dilakukan berkali-kali. Karena doa Bapa kami itu sangat luar biasa. Di dalam Bapa kami itu ada tentang mengampuni. Gimana cara mengampuni? Mengampuni yang bersalah kepada kami. Ya, kita harus mengampuni. Jangan sampai tidak. Karena kita akan terbawa terus. Lah, sama seperti halnya kita terus bertanya, "Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni? Apakah 7 kali?" Tapi Tuhan berkata, "Tidak." Tuhan katakan 70 kali 70. Wow, banyak sekali. Mengapa harus seperti itu? Karena setiap segala sesuatu, misalnya orang yang ingin meminta maaf, apakah kita tidak ingin memaafkan? Harus kita maafkan. Karena dosa yang kita lakukan, manusia tidak ada yang tidak berdosa. Pasti berdosa. Sama seperti halnya cerita Yesus tentang orang-orang yang jahat kepada dia. Misalnya seorang maling. Dia katakan, 70 kali 70. Wow, banyak sekali. Mengapa harus seperti itu? Karena dosa yang kita lakukan, manusia tidak ada yang tidak berdosa. Pasti berdosa. Sama seperti halnya cerita Yesus tentang orang-orang yang jahat kepada dia. Misalnya seorang maling. Dia katakan,
banyak orang-orang yang menghakimi dia, mengukur dia. Tetapi Tuhan Yesus memisahkan dia. Jangan. Kita harus mengampuni, kita harus serahkan kepada polisi. Biarlah polisi yang menegakkan. Mengapa kalian timpuk dia? Mengapa kalian pukul dia? Tetapi Tuhan katakan, siapakah orang yang tidak berdosa? Silakan pukul dia. Silakan lempar batu. Tetapi tidak ada yang melempar. Karena kenapa? Karena kita orang yang berdosa. Kita orang yang sangat berdosa. Ketika kita dilahirkan, apakah kita tidak berdosa? Ya, sama seperti halnya kita melawan orang tua. Jangan sekali-kali kamu melawan orang tua. Orang tua itu maha mengampuni. Ketika anaknya tidak mau belajar, akhirnya luluh. Ya, jadi kita harus saling mengampuni. Ketika teman kita merasa bersalah, berbuat jahat kepada kita, kita harus mengampuni. Sama seperti halnya doa Bapa kami mengajarkan, mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Karena dengan kita memberikan pengampunan kepada orang lain, maka Tuhan tidak akan memasukkan kita ke dalam pencobaan. Karena kita akan dibebaskan dari segala yang jahat. Sama seperti halnya perumpamaan Yesus dalam Injil. Tentang raja yang berkuasa. Yang orang yang punya hutang kepada dia. Tetapi dia membebaskan semua. Karena kenapa? Karena dia yang mempunyai hutang. Dia memaafkan yang bersalah kepada dia. Dia mengampuni. Apalagi kita. Kita adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang yang punya rasa salah. Tidak ada salahnya kita harus saling mengampuni. Jangan kita pendam. Jangan kita menjadi kesal jengkel. Tapi kita harus mengampuni yang bersalah kepada kita. Maka Tuhan tidak akan masukkan kita ke dalam pencobaan yang berat. Mari kita ampuni semua orang yang bersalah kepada kita. Orang yang meminta maaf kepada kita. Baik kesalahan kecil maupun besar. Mari kita maafkan bersama-sama. Terima kasih. Amin. Selamat pagi adik-adik. Pada hari ini kakak mau membawakan aktivitas. Nah, aktivitasnya apa? Kita membuat buku. Buku yang akan ditulis dengan ayat emas. Mari kita lihat bahan-bahan yang kita gunakan. Kita menggunakan 3 kertas origami, 1 besar dan 2 kecil. Boleh yang besar diganti dengan kertas HVS. Adik-adik, sebelum kita mengerjakan, perlu kita persiapkan juga gunting, double tip, pensil atau pulpen untuk menulis ayat emasnya, lem serta pita. Kalau tidak ada pita, boleh diganti apa saja, bisa tali, bisa benang. Lalu kita awali dari kertas yang paling besar. Kertas paling besar ini kita pola menjadi bentuk lembaran kertas buku ya. Dilipat 2, lalu kita pola. Kakak sudah punya polanya. Nah, pola ini yang kita gunakan untuk menjiplak.
seperti ini adik-adik. Lalu kita gambar dengan pensil. Hasilnya seperti ini adik-adik. Lalu kita gunting dulu ya. Bentuknya seperti ini adik-adik. Seperti ini. Ini untuk dasar yang paling bawah. Lalu yang kedua, kertas yang lebih kecil. Kita bentuk juga seperti ini. Caranya bisa dilihat. Ini dilipat dua, sama seperti tadi. Sesudah ini, baru kita jiplak. Pakai yang besar bisa. Caranya seperti ini. Kita tempelkan. Kelihatan ya adik-adik? Nih, ini sisanya. Sisanya ini kita gambar. Lalu sebelahnya lagi sama. Kita majuin ya ke sini ya. Kelihatan kan adik-adik? Kita jiplak juga. Ini hasil jiplakannya. Lalu kita gunting ya adik-adik. Hasilnya menjadi lembaran lebih kecil dari yang pertama. Seperti ini. Seperti ini adik-adik. Ini lebih kecil, ini lebih besar. Lalu satu lagi. Sama juga. Kita bentuk seperti tangan kita seperti ini. Kalau adik tangannya kecil bisa ditempel di sini lalu dijiplak di tengah. Kakak sudah punya contohnya. Bentuknya seperti ini ya, kan? Seperti tangan kita ya, seperti tangan adik-adik. Kalau bentuknya seperti ini, kalau dibuka jadi ada dua. Seperti bentuk tangan melipat. Caranya bagaimana? Tangan ditempel, kalau kakak sudah ada pola ya, polanya ditempel seperti ini, lalu kakak gambar. Hasilnya adik-adik, kelihatan kan? Lalu digunting ya. Kalau adik-adik belum bisa menggunting, bisa minta bantuan mama dan papa supaya tangannya tidak kegunting, atau kakak ya. Kalau nanti adik-adik gunting sendiri, takutnya terpotong jarinya ya. Kalau adik-adik sudah bisa menggunting sendiri, nggak apa-apa, boleh. Bentuknya seperti ini, seperti tangan. Nah, gunanya ini untuk apa? Untuk menulis ayat emas. Sebelum ditulis, kita tempel-tempel dulu. Jangan lupa kita ukurannya panjangnya segini ya. Lalu ditambah sedikit untuk lipatan, kira-kira segini. Kita gunting, dibeli double tip. Kalau tidak punya double tip, dibeli lem boleh. Ditempel, kita gunting. Nah, sekarang baru kita bentuk buku dulu ya, adik-adik ya. Caranya, kertas yang paling besar, paling lebar, letaknya ada di bawah. Lalu ini ada di atasnya, yang paling kecil ya. Kita tempelnya yang berwarna di atas. Harus pas di tengah. Tengah-tengah kita beri lem. Sebelum merekat semua, kita tempel ikannya. Buka dulu ya. Kita diletakkan di bawah kertas ini, di sini posisinya, di
bawahnya ya, di bawahnya ini kita tempel. Nah, kertasnya diberi lem di atas kitanya. Ini hasilnya. Lalu ini kertas yang berpola tangan kita taruh atasnya. Kita beri lem juga. Ditempel di atasnya. Sudah jadi. Tetapi ini belum selesai karena ayat emasnya belum ditulis. Nah adik-adik, ayat emasnya adik-adik kan belum tahu. Ini kakak akan beritahu ya. Ayat emasnya ada di Matius 18 ayat 35 yang paling bawah. Ini kakak bacakan ya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudara dengan segenap hatimu. Kakak ulang ya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, itu ayat emasnya. Tuhan Yesus mengajak kita untuk mengampuni siapa saja yang bersalah, dan kesalahan itu tidak disengaja maupun disengaja kita harus memaafkan. Dan Tuhan Yesus pun berbicara kalau kita memaafkan harus dengan ikhlas, dengan tulus. Bicaranya seperti apa ya Tuhan Yesus? Ampunilah dosa-dosa saudaramu itu 70 kali 7. Nah, jadi kita harus mengampuni, tidak bosan-bosannya kita harus selalu mengampuni. Ya, tidak boleh dendam. Selamat mencoba ya. Ini hasilnya. Ini hasilnya ya. Nah, ini belum ditulis ayat emasnya, nanti bisa ditulis juga ya. Seperti ini hasilnya adik-adik. Selamat mencoba. Kegiatannya gimana hari ini? Seru kan? Adik-adik, sudah di penghujung waktu. Sekarang mari kita akhiri dengan doa penutup. Lipat kedua tanganmu dan pejamkan mata. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesehatan dan berkat pada hari ini untuk mengikuti kegiatan Bina Iman Online pada hari ini. Berkatilah kami ya Bapa, semoga kami dapat melaksanakan firman-Mu dengan baik. Dan berikanlah pula kesehatan untuk kakak-kakak para pembina kami, serta kedua orang tua kami, dan semuanya. Terima kasih ya Tuhan, demi Kristus Tuhan dan mengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Andaikan aku pahami bahasa semua adalah bahasa cinta, kunci setiap hari. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Halo adik-adik, gimana tadi aktivitasnya? Seru kan? Nah, kalian bisa melakukan aktivitasnya nanti di rumah ya. Oh iya, adik-adik, tadi bacaan dan materinya kan sudah disampaikan oleh kakak-kakak pembina sebelumnya. Nah, jadi pada intinya adalah kita harus saling mengampuni, saling berbelas kasih, dan tidak memendam dendam. Nah, adik-adik, sudah dulu ya. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, rajin cuci tangan, dan menjaga kebersihan. Salam sehat, sampai jumpa.